Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Doanya langsung saya pimpin ya nak. Ya, untuk memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Oke, Ibu mulai absennya ya. Dania Setia, Dewa Putu Darmawan, Febi Anastasari. Oke, semua hadir nak ya. Berarti untuk hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat dulu di kolong bangku atau di bawah bangkunya jika masih ada sampah, silakan kalian ambil terus masukkan ke dalam kantong dulu ya. Nanti kalau setelah selesai pembelajaran langsung dibuang di tempat sampah di luar nak ya. Ini kok papan tulisnya masih kotor ya? Piketnya sekarang siapa nak ya? Tolong dihapus dulu papan tulisnya ya. Oke, sekarang papannya sudah bersih. Anak-anak sendiri gimana? Sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah bawa buku matematika belum? Oke, sudah semua. Alat tulisnya gimana nak? Pen, pensil, sudah? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang statistika. Di sini ada 3, mean, median, dan modus. Tapi untuk hari ini yang saya akan bahas yaitu tentang mean atau rata-rata. Jadi mean atau rata-rata ini kalian bisa gunakan nanti saat misalkan kalian sedang mengikuti pelajaran PKK. Nah, di pelajaran PKK kan kalian menjual hasil produk kalian berupa makanan seperti itu, nak, berupa minuman. Jadi untuk misalkan kalian hari ini memperoleh keuntungan berapa, itu bisa kalian rata-ratakan dengan keuntungan yang selanjutnya kalian dapatkan. Gitu. Nanti bagaimana cara merata-ratakan ini sebenarnya kalian sudah dapat di kelas 8 SMP. Ya, ada yang masih ingat nggak? Ada yang ingat, ada yang tidak. Nah, yang tidak ingat sekarang bisa lihat video yang akan Ibu tayangkan di depan. Yang sudah ingat juga harus menonton ya, siapa tahu ada yang kelupaan bagaimana cara mencari rata-rata seperti itu. Nah ya, oke, silakan disaksikan dulu videonya. Nah, mungkin ini nanti ada videonya 3-4 menit itu. Nah ya, disaksikan ya. Apa itu rata-rata? Rata-rata atau nama lainnya mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak datanya. Contohnya gini, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Datanya gini, nomor sepatunya ada yang 40, 37, 39, 40, dan seterusnya ya. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Yang ditanya di soal ini kan rata-ratanya. Sesuai definisi, berarti rata-rata atau mean itu sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita catat dulu info pentingnya. Yang pertama kan jumlah datanya. Berarti kita tambahkan aja semua data nomor sepatu itu. Jadinya 40 ditambah 37 ditambah 39 tambah 40 tambah 42 tambah 38 tambah 38 lagi tambah 37 tambah 38
dan terakhir tambahin dengan 40. Ini totalnya kan sama dengan 389. Lalu info kedua, kita butuh banyak datanya. Di sini kan datanya ada 10. So, kita tulis aja banyak datanya 10. Udah deh, tinggal hitung rata-ratanya. Berarti rata-rata atau min-nya sama dengan jumlah datanya 389 dibagi banyak datanya 10. Hasilnya adalah 38,9. So, kesimpulannya, rata-rata nomor sepatu tim futsal SMP Jaya Raya adalah 38,9. Bisa dipahami kan? Nah, itu tadi contoh sederhana menghitung rata-ratanya, guys. Nanti ada banyak banget variasi soal terkait menghitung rata-rata. Bisa aja kita diminta menganalisis rata-rata yang datanya ada di dalam tabel ataupun diagram. Mari kita bahas beberapa contoh soalnya. Contoh soal pertama. Ini adalah data banyaknya pasien Poliklinik Bina Sehat yang disajikan dalam diagram batang. Yang ditanya adalah rata-rata banyaknya pasien dalam 1 minggu. Berarti maksudnya kita hitung rata-rata dari Senin sampai Minggu ya guys. Oke, rata-rata kan sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita jumlahkan dulu data pasien dari Senin sampai Minggu. Senin kan ada 18 orang, tambah Selasa 20 orang, tambah Rabu 19 orang, tambah Kamis 23 orang, tambah Jumat 21 orang, tambah Sabtu 17 orang, sama di hari Minggu ada 15 orang. Kemudian dibagi banyak datanya. Berarti kan 7 ya, karena dari Senin sampai Minggu. Lanjut, ini kalau dijumlahin hasilnya 133 dibagi 7. So, rata-ratanya adalah 133 dibagi 7. Itu sama dengan 19. Jadi, kesimpulannya, rata-rata pasien Poliklinik Bina Sehat dalam 1 minggu adalah 19 orang. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal kedua. Sekarang datanya dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah data nilai kelas 8E. Yang ditanya adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Oke, kita sudah siapkan rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Tapi kita harus jeli ya guys. Kalau kita langsung jumlahin aja, kan jadinya 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya. Padahal nilai 5 ini frekuensinya kan ada 3 siswa. Yang nilai 6 ada 8 siswa. So, jumlah nilainya harusnya adalah 5 kali 3. Karena nilai 5 ada 3 siswa. Selanjutnya ditambah 6 kali 8. Karena nilai 6 ada 8 siswa. Dan seterusnya ya. Berarti tambah lagi 7 kali 10, tambah 8 kali 11, tambah 9 kali 6, tambah 10 kali 2. Dibagi banyak datanya. Banyak data berarti kan banyak siswanya. So, di sini banyak siswanya yang ini 3, ditambah 8, tambah 10, tambah 11, tambah 6, tambah 2. Lanjut, ini jadi 15, tambah 48, tambah 70, tambah 88, tambah 54, tambah 20. Dibagi, kalau ini jumlahin hasilnya 40 ya. Lanjutkan lagi. Ini jadinya 295 dibagi 40. So, rata-ratanya adalah 7,375. Pertanyaan soal ini kan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti siswa yang nilainya di atas 7,375. Yaitu siswa yang nilainya 8, 9, dan 10 dong, ya kan? Yang nilainya 8 ada 11 orang, tambah yang nilainya 9 ada 6 orang, tambah lagi yang nilainya 10 ada 2 orang. So, totalnya ada 19 orang yang nilainya di atas rata-rata. Bisa dipahami kan? Nah, oke, gimana? Sudah menyaksikan videonya semua tadi? Nah, yang tidak ingat, masih tidak ingat atau gimana?
Oke, untuk mengetes sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ada pengertian dari min. Ya, coba Juni sebutkan apa pengertian dari min. Ya, benar sekali Ayu. Jadi min itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, jadi kalian sudah semua ingat ya tentang materi rata-rata di kelas 8. Nah, untuk sekarang kalian tidak hanya mempelajari tentang min rata-rata data tunggal, tapi nanti kalian juga mempelajari tentang min atau rata-rata data berkelompok ya. Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yang pertama itu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikatornya di bawahnya kalian dapat menentukan rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Indikator yang kedua itu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajarannya, jadi di sini kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi Ibu tidak menggunakan model pembelajaran yang biasa digunakan ya. Ibu menggunakan model problem based learning. Mungkin yang tidak tahu nanti Ibu sampaikan step-stepnya seperti apa ya, Nak ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan soal cerita. Jadi di sini Ibu menggunakan bantuan soal cerita agar kalian lebih semangat juga dalam mengerjakan tugas yang nanti Ibu berikan. Nah, di sini peserta didik dapat menentukan rata-rata untuk data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, melalui model problem based learning berbantuan soal cerita, kalian dapat menentukan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata data tunggal dan data kelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai sekarang. Nah, jadi untuk proses pembelajaran hari ini, pertama Ibu akan menayangkan permasalahan yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Ya, sudah. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu share kemarin di grup WA. Ya, mungkin ada yang belum menyimak, nanti Ibu tampilkan lagi siapa-siapa saja kelompoknya. Ya. Selanjutnya yang kedua, kalian bersama kelompok kalian membahas LKPD yang nanti akan Ibu bagikan yang berkaitan dengan min atau rata-rata. Nanti tenang saja, selama proses diskusi pasti akan Ibu bantu dalam menyelesaikan itu dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Ya, selanjutnya setelah selesai kalian menyelesaikan LKPD, mungkin nanti kalian dikasih waktu 20 menit sampai 25 menit untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Ya, jadi setelah itu kalian presentasi, nanti akan ada kelompok yang menanggapi atau menyanggah atau bisa juga menambahkan. Ya, siapa tahu ada pekerjaan kalian yang berbeda. Ya, setelah itu, setelah selesai presentasi, nanti kita akan melakukan kuis. Kuisnya nggak lama, cuma 10 menit kurang. Ya, saya harap 10 menit kurang kalian sudah selesai untuk kuisnya itu. Gimana untuk pembelajaran hari ini, bisa dipahami prosesnya? Oke, jadi nanti kalian juga ada penilaian tadi dari kuis itu dan juga penilaian saat kalian mengerjakan LKPD di kelompok. Ya, jadi kalian harus aktif juga di kelompok dalam mengerjakan LKPD. Jangan cuma yang pintar aja nanti yang mengerjakan. Ya, jadi seluruhnya harus mengerjakan karena nanti saat maju ke depan juga kan Ibu memilihnya secara acak. Jadi semua siswa harus siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya ke depan kelas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang bisa disaksikan di depan. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang nanti akan ada di LKPD. Ini hanya salah satu permasalahan. Ya, jadi kalian nanti menulis
sementara kalian tahu KKM di sini untuk kelas 12 di mata pelajaran matematika itu adalah 85. Jadi kalau dilihat jelas nilainya masih kurang dari KKM semua ya. Jadi untuk memenuhi syarat KKM itu atau syarat KBM itu, untuk di ulangan keempat berapakah nilainya yang harus diperoleh oleh Budi. Nah itu yang harus kalian pecahkan nanti permasalahannya ya. Jadi itu gambaran untuk satu kasus di LKPD kalian. Nah sebelum menyelesaikan itu, kalian lihat dulu ke depan. Nah ini dalam pembicaraan sehari-hari kalian pasti sering mendengar kata rata-rata. Sini ada rata-rata waktu kehadiran siswa peserta PGRI di Kalian Pasar itu adalah jam 7 pagi. Nah kalau kalian datangnya jam berapa? Ayu datang jam berapa? Oh jam 7.15, berarti 15 menit sebelum bel ya datangnya. Oke, yang selanjutnya rata-rata waktu orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Nah, di sini siapa yang ibu-ibunya suka menonton sinetron? Jam berapa biasanya nonton sinetron? Ya, oke, rata-rata sinetron itu tayangnya jam 8. Jadi rata-rata waktu orang menonton sinetron itu adalah jam 8 malam. Nah, jadi di sini sering kalian dengar kata rata-rata. Itu min atau rata-rata merupakan sekumpulan data dicari dengan menjumlahkan seluruh data yang dibagi dengan banyaknya data. Itu tadi sudah kalian pelajari dari video juga ya. Nah ini rumus untuk data tunggal. Oh ya sebelumnya kan ibu sudah bagikan kemarin modul ajaran ya, bahan ajaran kemarin ibu berikan, sudah kalian pelajari belum? Dan sudah ada yang belum. Nah kalau sudah kalian pelajari, kalian tahu situ juga ada rumus untuk min data tunggal. Nah itu bisa dinotasikan x bar sama dengan sigma x per n. Nah untuk data kelompok ini rumusnya x bar sama dengan sigma fi xi per sigma fi. Nah, jadi mungkin yang baru di sini kalian pelajari adalah data kelompok. Untuk contoh soalnya juga sudah ada di bahan ajaran kemarin ibu bagikan ya. Bisa itu dibuka sekarang untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, ini contoh-contohnya juga sudah ada di bahan ajaran. Jadi bisa dilihat di sini. Sigma X-nya itu adalah jumlah dari seluruh data. Ya, data jumlahnya adalah 66. Nah, banyaknya data itu adalah 15. Jadi, X bar atau min atau rata-rata sama dengan 66 dibagi 12 itu dapat 5,5. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh yang kedua. Ini adalah contoh untuk data berkelompok. Sebelumnya kalian kan sudah belajar mengelompokkan data, ya, atau membuat distribusi data berkelompok. Sini contohnya. Jadi untuk mencari rata-rata data berkelompok, kalian perlu menentukan titik tengahnya dulu. Ya, titik tengah itu diperoleh dari interval 40 sampai 49 itu tengah-tengahnya berapa nak? Bisa kalian tentukan sendiri dengan mengurutkan ini 40 sampai 49, atau bisa juga kalian dapat dari menjumlahkan 40 ditambah 49 dibagi 2 itu nilai tengah. Ya, jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, yang pasti kalian mendapatkan nilai tengah dari interval nilai ini. Oke, selanjutnya nilai tengah ini dikali dengan frekuensi. Ya, jadi di sini FI, XI. FI-nya misalkan di sini 4 dikali dengan 44,5 diperoleh 178. Begitu juga yang di bawah
frekuensinya 6. Terus nilai tengahnya 54,5 dikali mendapatkan 327. Selanjutnya FI/XP ini hasilnya semua kalian jumlahkan. Sini contohnya mendapat hasil 1975 dengan total FI atau jumlah banyaknya data semuanya adalah 30 ya. Jadi X bar atau min atau rata-ratanya kita dapat 1975 dibagi 30 itu sama dengan 65,83. Nah itu contoh ini sebenarnya sudah ada di bahan ajar. Mungkin ada yang sudah belajar kemarin ya. Jadi tidak perlu Ibu banyak menjelaskan lagi. Nah selanjutnya sekarang silakan kalian membentuk kelompok, duduk berkelompok bersama dengan kelompok kalian. Nah ini nama-nama kelompoknya, mungkin yang belum menyimak kemarin silakan dilihat dulu di sini. Nah kamu berkelompoknya dengan siapa? Duduk berkelompok sesuai dengan kelompok-kelompok kalian. Oke, Ibu kasih waktu mungkin 2 menit untuk membentuk kelompok ya. Sambil Ibu balikan rekap bunyinya. Gimana ini ada permasalahan di kelompoknya? Sampai saat ini masih belajar ya, kisah ini. Oke, sudah habis waktunya anak-anak. Mana sudah selesai semua? Oke, sekarang Ibu minta siapa ya untuk mempresentasikan ke depan? Oke, Putri, silakan presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya ke depan. Nah, sekarang dari kelompoknya Budi, silakan tanggapi pekerjaan dari kelompoknya Putri. Ya, silakan ditanggapi. Gimana, ada yang berbedakah dari hasil kerja kelompok dengan kelompokmu tadi atau sama hasilnya? Gimana? Oke, sama ya. Berarti seluruh kelompok memperoleh hasil yang sama. Karena semuanya sudah presentasi tadi dan sudah saling menanggapi, maka sekarang saya minta satu orang untuk membuat kesimpulan dari yang sudah dipresentasikan tadi, dari yang sudah kalian buat tadi. Silakan satu orang untuk memberikan kesimpulan. Ya, Sami, silakan. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk mencari nilai rata-rata tunggal dan data berkelompok itu kita gunakan cara yang berbeda. Yakni untuk data tunggal tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per M, atau jumlahnya data dibagi dengan banyaknya data. Oke, jadi untuk yang data kelompok tadi kita perlu untuk mencari nilai tengah dulu nak ya. Selanjutnya nilai tengahnya dikali dengan frekuensinya. Setelah itu dijumlahkan FI dan XP-nya dibagi dengan banyak
sekarang tidak berkelompok lagi, kuisnya sekarang individu, jadi kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapkan satu lembar kertas, boleh kalian ambil lempiran satu dibagi 2 atau dibagi 4 ya, karena seperti soalnya juga tidak banyak memerlukan lembar jawaban. Oke, sudah siap semua? Oke, sudah. Nah, ini soalnya ya. Soal 5 ya. Waktu mengerjakannya 10 menit, kalau bisa mulai dari 10 menit kalian sudah selesai. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang silakan dikumpulkan kuisnya. Ya, kumpulkan di meja sini. Nah, sudah semua mengumpulkan nak? Oke, berarti sekarang pembelajarannya sudah berakhir. Nah, selanjutnya kesimpulan, conclusion. Apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kali ini? Ya. Nah, reflection. Silakan kalian bercermin. Nah, lihat, maksudnya bukan bercermin dengan cermin ya. Maksudnya kalian lihat dari proses pembelajaran ini, apa yang masih jadi kendala atau apa yang menjadi kelebihan. Ya, ada yang mau memberikan refleksinya hari ini? Oke, nanti refleksi ini akan kita jadikan pembelajaran atau pembenahan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, next itu adalah materi yang kalian akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mempelajari ukuran pemusatan data kedua, itu adalah median. Ya, silakan kalian pelajari. Nanti sehari sebelum pertemuan pasti akan saya bagikan bahan ajarnya, itu kalian pelajari, atau sebelum itu boleh kalian cari dulu di sumber-sumber yang lain, bisa kalian cari di internet, ya di YouTube juga banyak sekali materi-materi tentang media. Ya, karena materi ini juga sebenarnya kalian sudah pelajari di kelas 8, tapi hanya untuk yang data tunggal. Oke, paham? Ya, untuk materi selanjutnya. Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Karena tadi kita mengawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa lagi. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Doa diakhiri. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Ayudia Prasidana. Mohon izin menanggapi video peer teaching dari Ibu Desa yang sudah saya saksikan tadi. Yang pertama, untuk dari segi materi sudah cukup sesuai dengan model pembelajaran. Cuman mungkin karena sedikit terlihat agak grogi, mungkin penyampaian materinya agak kurang mengena ke siswanya, atau mungkin jadi penguasaan materinya agak kurang sedikit. Nah, untuk secara keseluruhan sih sebenarnya proses pembelajaran sudah sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan, tetapi mungkin harus memperhatikan hal-hal yang kecil seperti mungkin dalam apresiasi terhadap siswa. Mungkin siswa sudah menjawab ataupun siswa sudah melaksanakan apa yang harusnya mereka kerjakan, tapi untuk apresiasinya mungkin belum diberikan seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya tanggapi dari model pembelajaran dan video peer teaching dari Bu Desa. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang kepada saya. Menanggapi video peer teaching Bu Desa yang sudah saya saksikan tadi, saya rasa untuk prosesnya sepertinya sudah sesuai dengan model pembelajaran, tapi ada beberapa hal yang saya rasa dilewatkan oleh Bu Desa, yaitu memberikan apresiasi kepada siswa yang menjawab dan siswa yang presentasi. Selebihnya saya rasa sudah cukup. Terima kasih, sekian tanggapan dari saya. Pagi, saya Niwayan Adi Martinasari,
saya akan menanggapi video peer teaching dari Ibu Desa. Jadi dari video yang sudah ditayangkan Ibu Desa tadi, beberapa tanggapan yang bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama, Bu Desa terlihat grogi ya saat melakukan peer teaching. Kemudian jadi penampilannya, penyampaian materinya agak kurang baik begitu, mungkin karena grogi ya di depan kamera ya Bu Desa ya. Itu saja sih. Kalau prosesnya sudah baik, menurut saya sudah baik. Terus apresiasi anak-anak juga cukup baik menurut saya. Jadi itu saja. Terima kasih.